Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Kamilatul Insiyah, NIM 2020-10189. Di sini saya akan menjelaskan tentang Sharpe ratio, yang dimana Sharpe ratio adalah metode evaluasi portofolio yang mengukur tingkat pengambilan investasi terhadap resiko yang diambil. Semakin tinggi Sharpe ratio, semakin baik portofolio tersebut karena menunjukkan bahwa tingkat pengambilan yang diperoleh lebih besar dibandingkan resiko yang diambil. Sedangkan Treynor ratio adalah alat evaluasi portofolio yang mengukur pengambilan investasi per unit. Resiko sistematis yang diambil dengan mempertimbangkan rasio ini, investor dapat menilai sejauh mana portofolio dapat menghasilkan pengambilan yang lebih tinggi dibandingkan resiko pasar yang dapat dihindari. Dan sedangkan James Alpha adalah metode evaluasi portofolio yang mengukur kinerja relatif suatu investasi terhadap tingkat pengambilan yang diharapkan dengan mempertimbangkan faktor resiko sistematis. Nilai positif menunjukkan kinerja di atas ekspektasi, sementara nilai negatif menunjukkan kinerja di bawah ekspektasi. Sedangkan Certino ratio adalah metode evaluasi portofolio yang mirip dengan Sharpe ratio, tetapi dengan fokus khusus pada pengukuran risiko negatif atau penurunan nilai. Ini memberikan gambaran tentang tingkat pengambilan portofolio dibandingkan dengan risiko penurunan nilai yang membuatnya lebih relevan untuk investor yang lebih sensitif terhadap kerugian. Sedangkan Informatio ratio adalah metode evaluasi portofolio yang mengukur kemampuan manajer investasi dalam menghasilkan kelebihan pengambilan dibandingkan dengan benchmark, disesuaikan dengan risiko tambahan yang diambil dengan fokus pada kontribusi alfa yang diberikan oleh manajer. Informatio ratio membantu mengidentifikasi nilai tambahan yang dihasilkan melalui keputusan investasi. Dan sedangkan yang dimaksud tracking error adalah metode evaluasi portofolio yang mengukur sejauh mana kinerja portofolio mengikuti kinerja benchmark. Ini mencerminkan ketidaksesuaian antara hasil aktual portofolio dan hasil yang diharapkan berdasarkan pergerakan benchmark. Semakin rendah tracking error, semakin baik portofolio dalam melacak kinerja benchmark. Sedangkan beta mengukur sensitivitas sesuatu investasi terhadap perubahan pasar secara keseluruhan. Jika beta positif, investasi cenderung mengikuti pasar. Jika negatif, bergerak berlawanan arah. Alpha diisi lain adalah ukuran lebihan pengambilan investasi dibandingkan dengan yang diharapkan berdasarkan resiko sistematis yang terukur oleh beta. Alpha positif menunjukkan performa di atas ekspektasi. Risk Adjusted Return adalah metode evaluasi portofolio yang mempertimbangkan tingkat pengambilan investasi dibandingkan dengan risiko yang diambil. Ini membantu investor menilai sejauh mana pengambilan portofolio sebanding dengan risiko yang dihadapi. Semakin tinggi Risk Adjusted Return, semakin baik portofolio tersebut dalam menghasilkan keuntungan yang seimbang dengan tingkat resiko yang diambil. Drawdown analysis adalah metode evaluasi portofolio yang memeriksa penurunan terbesar dari nilai tertinggi sebelumnya. Ini membantu investor memahami resiko maksimal yang dapat terjadi dalam portofolio. Analisis drawdown membantu mengidentifikasi dan memahami periode ketika nilai investasi mengalami penurunan signifikan, memberikan wawasan tentang potensi risiko dan stabilitas portofolio. Sedangkan Discounted Cash Flow (DCF) Valuation adalah metode evaluasi portofolio yang menggunakan arus kas masa depan yang diestimasi dan menghitung nilai sekarangnya dengan memperhitungkan faktor diskontrok membantu menilai nilai intrinsik suatu investasi berdasarkan arus kas yang diharapkan di masa mendatang. DCF Valuation yang dimana suatu
masa mendatang DCV Pelustion memungkinkan investor untuk membuat keputusan berdasarkan perkiraan nilai sekarang potensi arus kas investasi. Sedangkan evaluasi faktor dalam portofolio adalah pendekatan yang dimana suatu pertimbangan dampak faktor spesifik tertentu seperti faktor sektoral atau gaya investasi terhadap kinerja portofolio. Ini membantu suatu investor memahami kontribusi masing-masing faktor terhadap hasil keseluruhan portofolio, memungkinkan penyesuaian strategi investasi berdasarkan analisis faktor yang lebih mendalam.